mencari penghasilan sebagai pekerja harian lepas, termasuk rekan-rekan disabilitas yang selama ini bergantung dari hasil penghasilan harian sebagai jasa pijat hingga seniman jalanan. Lalu bagaimana nasib mereka yang memiliki kebutuhan khusus di tengah pandemi dan kebutuhan hidup sehari-hari? Hidup harus terus berjalan, walaupun kenyataan berbanding terbalik dengan harapan. Mereka terus berjuang, walaupun dianggap kaum terbuang. Melawan ketidakberdayaan dalam sebuah kepahitan. Penguasa berkata, mereka bagian dari negara. Tapi mengapa semua itu hanya janji semata? Cerita tentang keadilan hanya metafora untuk menutupi kenyataan yang ada. Regulasi hanya menjadi kisah untuk menyenangkan hati, meskipun pada kenyataannya sengaja disisi. Mereka mungkin memang minoritas, tapi dengan semangat yang tanpa batas dalam memperjuangkan harapan serta masa depan. World Report on Disability pada tahun 2011 mencatat adanya 1,1 miliar masyarakat di dunia yang termasuk dalam penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri, Supas 2012 menyatakan adanya 6 juta penyandang disabilitas, yang dimana pada tahun 2014 meningkat menjadi 10 juta dan di tahun 2018 meningkat menjadi 30,38 juta. Di mana dari data ini dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya jumlah penyandang disabilitas terus meningkat. Untuk itu, perlu adanya perhatian yang lebih, baik itu dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Tentu saja pemerintah sudah menciptakan regulasi untuk menangani isu ini, di mana diciptakannya UU nomor 8 tahun 2016 terkait hak penyandang disabilitas dan juga didukung oleh UU nomor 39 tahun 1999 terkait hak asasi manusia, di mana kedua undang-undang ini diciptakan agar masyarakat lebih menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Tapi, bagaimana implementasinya? Jauh dari sempurna, bahkan masih sangat kurang. Kita dapat melihat bahwa di masyarakat masih adanya tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Tidak hanya itu, pemerintah belum dapat sepenuhnya memberikan fasilitas yang mendukung aktivitas para penyandang disabilitas. Fakta di lapangan mengatakan diskriminasi masih terjadi saat mencari pekerjaan. Terdapat persyaratan-persyaratan yang secara tidak langsung mendiskualifikasikan kaum difabel. Salah satu persyaratan yang kerap tertera dalam lamaran pekerjaan adalah sihat jasmani dan rohani. Mungkin terlihat sepele bagi beberapa orang, tapi bermakna besar bagi teman kita penyandang disabilitas. Tidak dipungkiri sampai saat ini hampir semua pekerjaan menjadikan persyaratan itu sebagai syarat utama. Banyak dari mereka sangat sulit mencari pekerjaan dikarenakan persyaratan-persyaratan yang tidak ramah akan kaum difabel. Nah, tidak hanya itu aja teman-teman. Keamanan mobilitas dan fasilitas pun belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Terlihat masih banyak nih trotoar jalan yang berlubang dan tidak aman serta tidak mendukung bagi teman-teman difabel. Bahkan dapat dikatakan di beberapa daerah Indonesia, trotoar untuk umum sekalipun masih jauh dari kata baik. Selain itu, masih banyak nih fasilitas umum yang belum ramah akan kaum disabilitas. Misalnya, transportasi bis, tempat umum memiliki tangga tinggi yang kurang mendukung kaum difabel. Segala kekurangan itu membuat mereka merasa tak diperhatikan dan suaranya nyaris tak didengar. Sebagai sesama manusia, sudah seharusnya kita saling membantu teman-teman disabilitas kita, bukan malah menganggapnya mereka sebagai orang asing yang kita jauhi. Walaupun beberapa dari kita sudah aware terhadap hal tersebut, tapi dapat dikatakan hanya segelintir dari kita yang peduli tentang mereka. So what we can do? Let's start from the little thing. Seperti membeli usaha mereka, membeli barang-barang dengan mereka, ataupun membantu pergerakan atau mobilitas mereka ketika mereka sedang kesulitan pada ruang publik. Banyak sekali orang yang dapat melihat, mendengar, tapi hanya sebagian kecil yang dapat memahami. Saya harap dengan video yang kami buat kali ini, teman-teman semua dapat
memahami, kemudian menjalankan, membantu. Mari kita mulai. Mereka juga bagian dari keluarga kita. Jangan sampai kita mengacukan keluarga kita sendiri. Sekian video dari kami. Terima kasih. Semoga kalian dapat mengerti dari pesan yang ingin kami sampaikan.